Saudari-saudara, ibu bapak, dan anak sekalian yang disayangi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semua. Kita sungguh-sungguh bersuka cita pada hari ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu memberikan perhatian khusus kepada anak-anak. Maka mari kita sambut kehadiran Yesus, selain menyapa anak, tetapi juga mengingatkan kita orang tua supaya bagaimana sikap yang tepat untuk kita semua. Karena itu, marilah kita sekarang mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan kita renungkan bersama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 14 Agustus, peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam dan Martir. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, para orang tua dan sanak saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita akan mengawali permenungan kita dengan menyanyi. Ya, menyanyi. Saya mengajak kepada Anda semua, ayo yang punya puji syukur, kita buka nomor 338. Puji syukur 338, biar anak-anak datang kepadaku. Kita nyanyikan satu bait saja. Mari. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarannya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Anak-anak sekalian, rasa-rasanya saya ingin menjadi anak-anak lagi. Karena apa? Rupanya Yesus itu lebih menyayangi anak-anak daripada yang lain-lain. Tetapi saya pernah mendengar suatu ungkapan anak-anak. Demikian, ada sekolah minggu, anak-anak, lalu pembimbing sekolah minggu bertanya kepada salah seorang anak. Tanya, "Dek, besok kalau mau besar mau jadi apa?" Apa yang dikatakan oleh anak itu sebagai jawaban sangat mengejutkan. Karena apa? Anak itu mengatakan, "Aku ingin menjadi HP." Loh, kok ingin menjadi HP? Kenapa? Iya, mama itu bangun tidur juga langsung membuka HP. Waktu saya mandi, ibu masak, HP juga ada di sampingnya. Kalau HP itu kehabisan kuota atau pulsa, cepat-cepat dibelikan. Sedangkan aku kalau minta uang kadang-kadang susah. Jadi itulah perasaan anak. Perhatian terhadap HP dari pihak orang tua kadang-kadang mengganggu relasi komunikasi kasih dengan anak-anaknya.
Mungkin orang tua merasa sudah cukup. Anak-anak diberi mainan, lalu diberi apa yang dibutuhkan, HP sendiri diberikan untuk game dan sebagainya. Tetapi rasa-rasanya itu belum cukup. Justru kebutuhan dasar dari anak itu belum diperoleh. Apa itu? Kebutuhan dasar anak-anak yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Paling tidak ada sapaan. Paling tidak ada sentuhan. Ya, disapa, dirangkul, dipeluk, dielus kepalanya, didekatkan di dada oleh seorang ibu. Kasih sayang ibu dan bapak ini sungguh-sungguh mewarnai kehidupan seorang anak. Anak akan merasa kerasan di rumah kalau orang tuanya memperhatikan apa yang dibutuhkan, yakni kasih sayang, yakni teguran, kedekatan hati, dan lebih-lebih teladan hidup. Saudara sekalian, kadang-kadang sadar atau tidak sadar, kita bersikap seperti murid-murid Yesus dalam bacaan tadi. Menghalangi, bahkan memarahi orang tua yang membawa anak kepada Yesus. Murid-murid berpikiran, kasihan Yesus, dia itu capek, dia itu banyak kerjaan, masa masih didatangi banyak ibu-ibu bawa anak-anak, mau diminta berkat dan sebagainya. Seolah-olah itu menyusahkan dan merepotkan Yesus. Ya. Padahal kalau kita melihat di situ, orang tua itu membawa anak-anaknya karena apa? Karena orang tua juga mulai mengerti siapa Yesus. Kasih sayangnya itu begitu akrab dan dekat. Mengerti, merasakan sendiri bahwa hidupnya itu juga dibimbing, dinasehati, dan diarahkan oleh Yesus. Maka apa yang dialami oleh orang tuanya itu ingin supaya anak-anak itu juga menikmati, memperoleh dari Yesus. Maka dari itu, sebagai wujud kasih sayang kepada anaknya, maka orang tua, ibu-ibu itu membawa anak-anak kepada Yesus. Yuk kita pada Yesus, kita minta salam Yesus, kita mohon berkat Yesus dan sebagainya itu. Ya, di situ. Jadi mengantar anak kepada Yesus, ingin supaya anak-anaknya itu juga memperoleh kasih sayang yang langsung dari Yesus. Langsung dari Yesus. Maka Yesus tadi juga dengan sukacita menyambut mereka. Anak-anak itu pasti lepas dari rengkuhan atau rangkulan ibunya, dia lari kepada Yesus. Yesus seolah-olah itu merenangkan tangannya, menyambut dan langsung memeluk anak-anak itu. Yesus tidak banyak kata, tetapi pandangan kasih, ya, wajah yang sejuk, wajah yang sungguh-sungguh kasih itu mengalir melalui pancaran wajah dan juga pandangan yang tulus dari Yesus kepada anak-anak. Dan itu pun sudah membawa anak-anak itu kepada sukacita. Anak-anak mungkin juga memandang wajah Yesus, mungkin juga main-main dengan jubah Yesus, mungkin juga narik-narik kalau Yesus itu ada jenggot barangkali. Ini sukacita keanakan, ya. Dan Yesus ingin supaya sifat keanakan itu tetap terpelihara di dalam kehidupan, bukan kekanak-kanaan, tapi keanakan. Gitu. Maka lalu Yesus juga menggunakan sifat keanakan semacam itu menjadi model kerajaan Allah. Model kerajaan Allah. Keanakan yang bagaimana? Anak itu biasanya tulus, tidak bohong. Ya. Apa yang dia tahu langsung dikatakan. Anak-anak juga pengen tahu macam-macam, maka dia banyak bertanya. Ya, dia ingin coba-coba untuk memanjat karena ingin merasakan, kok kakak-kakak itu panjat pohon enak banget, saya pengen.
tidak pikir resiko, tetapi itulah dorongan asli dari hati anak-anak yang tulus itu. Kerendahan hati. Hidupnya itu digantungkan pada belas kasih dan kemurahan orang lain. Lebih-lebih juga kita belas kasih Allah itu sangat kita harapkan. Sikap-sikap semacam itu yang akhirnya membuat Yesus itu menyambut anak-anak dengan sukacita. Kita membayangkan seandainya anak Anda dipangku oleh Yesus, orang Jawa itu mengatakan dililing, ya, dipandang wajah anak itu, diajak senyum, mungkin ditanya 1-2 kata, jawabannya perepotan, tetapi pasti Yesus senang sekali. Dan itulah sukacita Yesus terhadap orang yang jujur dan tulus seperti anak-anak itu. Maka, saudara sekalian, kita ingin supaya kita sebagai orang tua juga melaksanakan bagaimana komunikasi kasih kepada anak-anak kita itu seperti komunikasi Yesus seperti yang digambarkan di dalam Injil suci tadi itu. Keluarga menyayangi anak-anak seperti Yesus. Keluarga, orang tua, Bapak Ibu menaburkan benih keutamaan-keutamaan luhur kerajaan Allah dengan kasih sayang, teladan, dan juga dialog dari hati ke hati. Menjadi tanggung jawab orang tua supaya anak akhirnya juga diantar kepada Yesus, supaya menjadi saudara Yesus dan akhirnya juga hidup meneladani Tuhan Yesus. Contoh-contoh doa-doa, ketekunan, dan juga kedisiplinan barang-barangkali juga perlu kita tunjukkan di depan anak-anak, supaya anak-anak pun juga mulai belajar hidup disiplin, mengurus diri sendiri dan sebagainya. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, saya kemarin baca buku. Nah, di situ ada beberapa hal yang barangkali baik kalau kita perhatikan. Apa yang biasanya terjadi di dalam keluarga itu juga akan menjadi kehidupan di bawah sampai nanti anak-anak itu dewasa. Kalau kita salah bersikap, jangan-jangan anak-anak itu nantinya akan sungguh mengecewakan kita. Saya akan bacakan. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Itu yang negatif. Sekarang yang positif. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar dihargai dan menghargai. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan sebaik-baiknya, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Semoga rahmat Allah selalu membimbing kita sekalian. Terima kasih.